Halo, selamat pagi. Saya Mahir Nenggolan. Kita melanjutkan kuliah minggu kelima ini. Ini adalah video ketiga ya. Kita masuk ke Energy Audit Report. Jadi setelah kita melakukan audit ke lapangan, lalu kita melakukan report dan juga melakukan tindak lanjut ya dari hasil audit. Jadi apa namanya? Kenapa kita harus ke lapangan? Kita harus mengecek kondisi ya, apakah sesuai dengan yang di kertas dengan yang aslinya di lapangan. Nah, selain itu, yang kedua adalah kita ingin mengetahui adanya energy management opportunity. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki? Gitu ya, jadi utamanya itu. Lalu, semua informasi mengenai penggunaan energi itu harus dimasukkan dalam presentasi, nantinya dalam bentuk tabel, dan juga di laporan ya, presentasi dan laporan dalam bentuk tabel, plot ya, apa yang dibuat tabel dan diplot dalam grafik itu adalah penggunaan energi dan biayanya. Oke. Lalu formatnya gimana? Secara umum formatnya seperti ini ya. Ada executive start dari executive summary. Kenapa? Karena pimpinan hanya baca bagian sini. Pimpinan nggak punya waktu ngebaca 200 halaman. Ya, atau 100 halaman. Nggak punya waktu. Paling banyak 1 halaman. Mau pol-polnya 2 halaman, 3 halaman. Lebih daripada itu mereka nggak sempat baca. Ya, makanya hal yang pertama kita buat adalah executive summary. Lalu kita mulai masuk yang panjangnya. Ada table of content, seperti kayak buat skripsi ya. Lalu introduction, deskripsi dari fasilitas yang kita cek, analisis dari energinya, biaya energi, opportunity-nya apa? IMO ya, Energy Management Opportunity. Misalkan, kita harus perbaiki jendela-jendela, karena jendela-jendela itu banyak yang rusak, ataupun tidak rapat, sehingga banyak saat menghidupkan AC gitu ya, musim panas, ataupun ya, musim panas AC. Kalau Indonesia mah setiap saat hidupin AC ya, di kantor, sepanjang tahun. Ada ada panas dari luar yang masuk. Nah, itu salah satu contoh energy management opportunity. Oke? Lalu, apa action plan-nya? Apa rencana yang kita buat? Jadi kita buat rencana untuk melakukan perbaikan. Misalkan kita mau rencanakan bulan depan kita melakukan pengecekan semua pintu dan jendela dalam kantor kita dan akan kita lakukan perbaikan. Itu contohnya action plan. Lalu penutup, ya, kesimpulan. Nah, nanti semua ada dalam introduction sampai kesimpulan ini ada dalam executive summary. Kalau di kita itu namanya abstrak ya. Ya paling banyak 2 lembar lah. Nanti di situ kita akan diskusi dengan pimpinan akan misalkan menyetujui, maka rencana proyek pekerjaan melakukan perbaikannya itu kita lakukan sehingga ada peningkatan dalam penggunaan energi ya, efisiensi penggunaan energi. Nah, kita masuk action plan. Energy action plan-nya apa? Jadi dengan adanya pertemuan-temuan ya, energy management opportunity, kita seharusnya sudah misalkan ada 10 IMO, kita lakukan prioritas lah ya, dari yang paling memberikan dampak paling signifikan. Ya kalau sini bilang yang dapat mengenerate capital. Jadi misalkan harusnya nggak perlu ngeluarin energi sekian, tapi kita harus kan, itu kan kerugian. Nah, kalau kita misalkan bisa cegah, artinya itu kan ada peningkatan keuntungan. Nah, jadi harus ada rencana-rencana yang kita buat ya. Lalu ada rekomendasinya ya. Setelah ada temuan tadi, ada rekomendasinya. Misalkan yang kita buat adalah pertama, create support ya dalam company, between company for energy management. Oke. Idea-idenya apa? Dievaluasi, pasang targetnya, goalnya, lalu implementasi tahap-tahapnya. Nah, goalnya adalah biasanya ada 3 hal yang bisa dipakai orang. Pilih salah satu, pilih ketiganya, bebas. Pertama, performance goal. Jadi target. Jadi misalkan tahun ini, tahun depan kita
mau rencananya menurunkan penggunaan energi sebesar 10%. Wah, bisa nggak kira-kira? Oke, kita jalanin. Begitu ya. Biasanya awal-awal tuh bisa 10-30% ya, karena biasanya masih banyak boros. Tapi tahun kedua bisa makin kecil. Kenapa? Karena makin efisien perusahaannya. Lalu, target kedua itu bisa aja kita accounting goal. Jadi, apa Pak accounting goal? Jadi, bicara masalah mengalokasi energi ya. Jadi, energi itu kemarin kita bilang nggak boleh sebagai overhead cost, coba direct cost. Jadi kita bisa perbaiki misalkan dari segi perhitungannya bisa aja dari performansi seperti itu, bisa juga dalam segi ongkos energi per sebuah produk dan lain-lain ya. Lalu employee participation, jadi targetnya bisa aja salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kepedulian dari setiap karyawan dalam mendukung program manajemen energi. Misalkan, mematikan lampu yang tidak diperlukan, mematikan AC yang tidak diperlukan, tutup pintu di dalam ruang ber-AC, ya, dan seterusnya. Lalu implementasi. Ya, masuk ke implementasi, kita coba terapkan. Setelah kita terapkan, misalkan ya, nggak usah jauh-jauh, setiap habis kerja, komputer dimatikan. Udah, kita implementasikan, lalu nanti kita ukur apakah ada perbaikan ya, namanya monitoring. Nah, itu harus dimonitoring tuh, hari ke hari, bulan ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu hal yang kita implementasi itu harus kita ukur. Ya. Lalu monitoring ya, ini ada grafik-grafik. Jadi misalkan hari ini mulai bulan April kita telah melakukan atau implementasi penghematan energi di kantor dengan cara mematikan komputer kalau nggak diperlukan dan mematikan AC kalau tidak diperlukan ya. Nah, kadang-kadang di kantor itu komputer itu 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan penuh hidup. Komputer sering rusak lah jadinya karena debu ya, banyak kan yang ngisap debu selama sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Energi boros, lalu lampu hidup terus ya. Itu kalau kita buat program misalnya matikan lampu dan matikan komputer dan AC kalau selesai kerja, itu kita monitoring dalam bulan April gimana dampaknya. Mungkin belum besar. Artinya kita perlu apa? Kita perlu sosialisasi, bikin stiker apa sih, display di mana-mana, bikin pertemuan untuk menjelaskan ya pentingnya energi, apa yang harus dilakukan. Di setiap tombol-tombol kasih tulisan matikan saat tidak diperlukan ya, dan seterusnya. Lalu kita monitoring April, lalu Mei, Juni, Juli mulai kelihatan dampaknya. Nah, begitu yang dilakukan dalam proses monitoring. Begitu secara keseluruhan kuliah pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Saya Mario Nenggolan. Sampai jumpa.